Banyak penyesat-penyesat kata Yesus. Mereka inilah yang membawa nama Yesus kemana-mana dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Padahal sebenarnya mereka bukan pengikut Yesus anak Maria. Mereka hanya menggunakan anak Maria punya nama supaya ajarannya dianggap benar. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Silakan. Ya, silakan. Jadi, oke. Nah, jadi apa yang tadi Abang Suma katakan itu bagi kami umat Kristen itu sebenarnya tidak pengaruh, Bang Suma ya. Abang Suma tadi mengatakan bahwa kau bisa membantah tadi kepada abang saya, teman saya itu bahwa karena Anda adalah pengikut iblis yang kuat. Memang. Iya Bang ya. Nah, jadi gini Bang ya, tidak ngaruh kepada kami Bang, karena ini ya kita jujur-jujuran aja Bang ya. Bagi kami orang Kristen itu, kenapa kami mempertuhankan Yesus ya? Kami mempertuhankan Yesus itu, Abang tidak membantah itu juga Bang, karena kami mempertuhankan Yesus itu bagi kami sama dengan kami mempertuhankan Bapa di surga. Itu berarti kuncinya. Anda sedang menyamakan iblis yang datang kepada Paulus itu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya itulah konsep kami Bang. Karena Yesus yang Anda sembah itu bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan. Bahkan untuk sekedar Yesus anak Maria saja bukan. Ya, jadi yang aku tadi bilang Bang Suma ya, Abang Suma mau gimana pun bagi kami orang Kristen itu, tanpa dia kami tidak bisa mencapai Bapa itu. Makanya kami mempertuhankan dia sama dengan kami mempertuhankan Bapa di surga. Itu kuncinya Bang. Jadi susah juga Bang kalau menurut saya ya. Menurut kami orang Kristen. Tapi kenapa kalian diusir? Kenapa kalian diusir? Diusir gimana Bang? Coba Anda baca Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, kenapa kalian diusir? Ya oke Bang. Aku juga senang ayat itu Bang ya. Ayat itu juga malah menguatkan iman saya untuk percaya kepada Yesus dan kenapa kalian diusir? Jawab. Kenapa kalian Bang diusir? ya, aku jawab Bang ya. Ayat itu berbicara tentang orang-orang yang bisa Bung, nggak bisa karena di situ tidak berbicara mengenai person. Di situ berbicara mengenai kelompok. Di situ berbicara mengenai pohon. Tidak berbicara ranting, tidak berbicara mengenai batang, tapi pohonnya. Pohonnya yang bukan cabangnya tapi pohonnya. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Wahai Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar domba tapi sebenarnya mereka adalah serigala. Bingung si murid. Oh loh, kayak mana ceritanya? Dia kan sudah nyamar domba itu. Bagaimana bisa kita membedakan mana domba asli, mana domba palsu? Bagaimana caranya? Dia datang membawa kitabnya Yesus, dia datang membawa nama Yesus. Gimana? Bagaimana caranya kita bedakan? Apa kata Yesus? Kalau kau ingin membedakan dia, jelas. Mereka akan memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Tetapi dalam prosesi keagamaannya, sedikit pun tidak berdasarkan atas asas perintah dan kehendak Bapa. Sekarang saya tanya kepada saudara, Anda menyembah Kristus itu kehendak siapa? Kehendak Bapak Elohim? Bukan. Anda ibadah minggu itu kehendak siapa? Kehendak Elohim? Bukan. Anda makan babi kehendak Elohim? Bukan. Anda tidak bersunat kehendak Elohim? Bukan. Anda merasulkan Paulus kehendak Elohim? Bukan. Anda mengkitabkan 13 kitab Paulus itu kehendak Elohim atau bukan? Bukan. Jadi tanda-tandanya adalah mereka tidak melakukan kehendak Bapa, sedangkan kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Sedangkan Kristen diajari untuk beriman, untuk percaya bahwa Taurat itu adalah tinja. Taurat itu adalah skubalon, sampah. Sedangkan Tuhan punya kehendak agar Bani Israel menjalankan semua ketetapan-ketetapannya yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Berarti Kristen secara batang, yaitu Paulus, itu harus dibuang ke dalam api neraka. Bukan oknum, ini Kristen KTP, ini Kristen. Tidak sama sekali. Buahnya, kalau sudah kau temukan di antara buahnya itu ada busuk, maka bukan buah yang dipilah, tetapi batang yang ditebang. Paulus yang harus dilemparkan ke dalam api neraka, apatah lagi pengikut-pengikutnya. Kesempatan kalian untuk meninggalkan ajaran tersebut jika kalian menggunakan akal sehat. Silakan. Ya, jadi itulah pandangan Abang ya. Cuman saya ingin mempertegaskan lagi kepada Abang ya, bahwa kalau Kristen sejati Abang mau bilang apapun, tapi menurut sudut pandang orang Kristen itu adalah mempercayai Yesus itu sama dengan mempercayai Bapa. Titik Bang, itulah aku bilang ya bagi orang Kristen ya. Makanya tidak bisa dirubah Bang ya.
Kena berarti Matius 7. Itu bang, titik. Kena berarti siap-siap aja diusir berarti. Silakan. La ikraha fiddin, kami tidak punya niat untuk memaksakan Anda. Saya hanya menjabarkan, mengingatkan saja. Berarti penggenapan terhadap Matius 7 tadi sudah betul akan terjadi. Silakan. Keturunan Anda, kalau Anda tidak ketemu Yesus nanti, keturunan Anda, cucu Anda, cicit Anda, turunan Anda yang akan bertemu dengan Yesus dan akan diusir. Cucu Anda akan mengatakan, kakek saya yang memerintahkan dan mengajarkan saya menyembahmu. Bukan bapakmu kan? Bukan bapakku kan, kata Yesus? Ya. Kamu menyembahku bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu ke gereja bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu ibadah minggu bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu makan babi dan tidak bersunat bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Lalu siapa yang mengajarkanmu? Bapakku, yaitu saudara onpestisasi. Bukan kehendak Bapak Elohim sehingga anak keturunanmu menjadi Kristen. Bukan kehendak Bapak Elohim sehingga anak-anakmu menjadi penyembah Yesus. Tapi atas kehendak nenek moyangmu sendiri yang diterima ajarannya dari penjajah Belanda, Portugis yang datang ke Nusantara kita ini. Tak ada murid Yesus atau keturunan dari ke-11 murid Yesus yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah Kristus. Tak ada. Mereka Bani Israel sampai hari ini masih digaungkan, masih menggaungkan, masih terdeteksi dengan sangat akurat. Mereka penyembah Elohim, bukan penyembah Kristus. Sedangkan penyembah Kristus muncul pertama kali di Antioquia, kemudian menyebar dan dijadikan ajaran itu sebagai sah, sebagai sebuah ajaran negara Romawi kerajaan pada saat itu. Sehingga siapapun yang tidak hidup dalam kebijakan kerajaan Romawi, gereja Katolik, maka otoritas atau otoriter daripada gereja Katolik akan membumi hanguskan wilayah tersebut. Jelas sampai di sini. Tak ada murid Yesus, tak ada Yesus mengajarkan orang menjadi Kristen. Tak ada Bani Israel mengajarkan orang menjadi penyembah Kristus. Tak ada. Hanya orang barat yang nyebrang ke Nusantara, berbisnis sambil menjajah, mengajarkan untuk daerah jajahannya menyembah kepada Kristus titipan dari Romawi. Silakan Anda renungkan. Musuh Anda hari ini adalah Yesus anak Maria, bukan Bang Suma. Saya hanya sebagai pembawa peringatan kepada saudara-saudara sekalian. Silakan. Oke Bang Suma, ya. Abang Suma bernarasi panjang, tapi kalau menurut saya ya saya tidak berpanjang lebar juga, karena memang kita sesuai dengan doktrin-doktrin kita bukan, tetapi kita sesuai dengan apa yang dikatakan dengan Bible itu atau kitab kita. Ya, memang Abang Suma mengatakan bahwa Yesus itu utusan, memang benar, ya. Tapi Yesus itu adalah diutus dari Bapa, dan tanpa Bapa dia kami tidak bisa mencapai Bapa itu. Makanya aku tadi bilang, ya, Abang Suma bagaimanapun tapi bahwa kami orang Kristen itu kami mengenal Yesus itu sama dengan kami mengenal Bapa itu titik, ya. Jadi kami sembah Yesus sama dengan kami sembah Bapa. Itulah kami orang Kristen. Makanya Abang Suma tadi bilang kamu membantah itu. Kalau bantah jawabannya itu yang saya bilang, kami menyembah Bapa Yesus itu sama dengan menyembah Bapa. Sudah titik. Iya, betul. Memang nubuat Yesus itu tidak sia-sia, saudara. Nubuat Yesus itu tidak sia-sia. Harus ada yang menggenapi. Karena kalau tidak ada yang menggenapi, berarti Yesus itu pembohong. Harus ada. Harus ada penyembah-penyembah Yesus ini. Harus, wajib. Harus ada orang yang diusir oleh Yesus. Harus, wajib. Karena kalau tidak ada, maka Yesus hanyalah seorang pembohong, pendusta besar. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Itu harus terjadi. Nah, siapa mereka? Keturunan dari Kristen hari ini yang tidak bertobat. Anak-anakmu lah yang akan kamu ajarkan, kemudian turunanmu lah yang akan sampai ke dalam api neraka bersama dengan engkau akibat ulah kalian yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan ajaran Yesus. Silakan. Yesus memang berpesan kepada Bani Israel, waspada, 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 waspada kepada penyesat. Jangankan ente orang Kristen yang hidup 2000 tahun setelahnya. Apa kata Yesus dalam Matius 24 nomor 24? Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Orang-orang pilihan saja bisa disesatkan, apalagi ente yang cuman modal imani saja. Silakan saudara, saya tidak paksa. Anda mau percaya, tugas saya hanya mendudukkan sebagaimana amanat Al-Quran. Ketika orang-orang beriman itu datang, maka dia akan mensucikan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Kami sedang membersihkan Nabi Isa yang datang di tengah Bani Israel sebagai Nabi dan Rasul dari orang-orang kafir yang membawa-bawa namanya
agar dijadikan sebagai Tuhan selain daripada Allah. Silakan. Ya, pemain selanjutnya Bang HM Muslim apa Kristen? Bang HM. Halo, dibuka dulu. One Piece. Saya dulu ke One Piece dulu, One Piece. One Piece. Oh, halo Bang. Ya. Sembahan kamu ada berapa, bro? Nah, gimana Bang? Sembahan kamu ada berapa? Sembahan, kan tadi saya udah bilang ya, bagi kami orang Kristen kami menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Bapa di surga, itu kan titik. Berarti Gak bisa berapa bisa jumlahnya itu? Berapa jumlahnya itu? Itu doang sebentar. Berapa jumlahnya itu yang kau sembah? Ya, kalau aku menyembah ya menyembah Bapa di surga, menyembah Yesus, makanya aku mengatakan bahwa menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Bapa, itu titik. Ya, berapa itu yang kau sembah? Berapa itu yang kau sembah? Ya aku menyembah ya, nah aku tadi udah jelas Bang, aku menyembah Yesus. Susah banget ya, udahlah nggak mau jawab. Bilang aja 2 gitu loh, susah amat. Lanjut Bang Hain, susah amat sih lo sembah Yesus, lo sembah Bapa. Jadi sembah lo 2 gitu loh, susah amat jadi orang ditanya. Bang HM. Ya. Muslim apa Kristen? Kristen. Silakan. Jangan pakai titik ya Bang. Jangan pakai titik, koma aja koma. Lanjut. BJ PS pesulap. Apa maksudnya nih? Itu judulnya kan? Udah judulnya saya hilangin. Sok. Tanya aja tanya. Oh bertanya. Topiknya sore ini adalah ya, Yesus itu anak Bunda Maria. Apakah sama dengan Yesus yang ditemui Paulus di padang gurun? Itu Bang, topiknya Bang, silakan. Beda. Beda benar cuma jujur dia. Nah, beda kan? Beda. Udah selesai. Anak Paulus yang mana? Tidak ada saya dengar. Kalau ada Maria kan jelas juru selamat itu Kristus. Anak Paulus siapa? Anak Paulus ya kalian lah. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Kalian ini anak-anak Paulus. Gimana ya? Alamak. Kami ini anak Yesus Kristus. Bukan anak kalian Paulus. itu adalah anak-anak Paulus. Kok bisa? Kok Ya iya dong. Kok iya dong? Ya di dalam kitab itu diterangkan saudara, bahwa kalian itu adalah anak-anak Paulus di 1 Korintus 4 ya teman-teman ya. 1 Korintus 4 nomor 15. Silakan Anda baca. 1 Korintus 4:15. Iya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beri-beri pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil. Tuh, di mana salahnya? Ya kok tadi Anda yang membantah, sekarang di mana salahnya? Iya, salahnya di mana? Sama aja anak-anak Yesus kan? Kayak ular. Katakan anak Paulus. Kayak ular. Iya, kalian itu anak-anak Paulus, betul? Di mana dikatakan anak Paulus? Nama Paulus saja tidak ada di sini. Loh. Coba baca. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ini ucapan siapa? Coba bacanya. Nah, nih. Nah, coba. Di mana ada kata Paulus di sini gitu? Nah, ini ucapan siapa? Itu dulu. Ucapan Paulus. Nah, berarti dia menganggap dirinya bapak, betul? Iya, di mana dia mengatakan? Siapa anaknya? Kok Siapa anggap anaknya di apa? situ? Siapa anaknya di situ? Siapa anaknya?
Di mana dikatakan anak di sini? Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai bapak, banyak bapak, karena akulah yang dalam. Stop dulu sampai di situ. Pendidik maksudnya di situ kan guru, bukan anak. Gimana sih? Paulus di situ mengaku sebagai bapak. Di mana dia mengaku tidak mempunyai banyak bapak? Bukan bapak katanya, bukan dia sebagai bapak. Lalu? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Ya, terus? Karena akulah yang ada dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang diberitakan kepadamu. Terus siapa bapak di situ? Akulah yang ada dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Siapa di situ? Paulus. Siapa? Nah, Paulus. Siapa anaknya? Ini parah nih. Apa nih parah-parah? Siapa anaknya? Ini parah nih. Apa lah nih? Siapa anaknya? Sebab kan kamu Yesus, bentar. Kan kamu Paulus itu memang pernah bersalin kan? Ini kan surat Paulus ke Korintus. Iya. Ya udah ke Korintus lah. Berarti surat Korintus itu untuk orang Korintus, bukan untuk kalian. Bukan, ini kan untuk Korintus. Dengarkan teman-teman. Beliau sudah mengakui kalau surat Galatia itu, Korintus itu bukan untuk Kristen Indonesia, tetapi untuk jemaat yang ada di Korintus. Dah selesai, bubar. Ini terus Bang Paulus Felix mengatakan begini. Izin minta di follow dulu mungkin Bang Ustadz Felix. Oh iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Ini jemaat dari mana nih? Korintus apa dari Makassar nih? Ya dari Makassar. Oh ya silakan. Iya silakan teman-teman di follow saudara kita ya Bang Felix, di follow semuanya supaya 3.000 orang sini bisa menjadi pengikut beliau. Silakan. Begini Bang Suma, kemarin kan saya di Makassar, HP saya dicuri orang. Masya Allah. Jadi kok bisa? Iya nggak tahu, saya tidur diambil orang, akun-akunnya di dalam ya saya lupa semuanya, makanya akunnya ini baru 2 pengikutnya, makanya saya izin sama Kian Santang untuk naik dulu, mudah-mudahan bisa di follow sama teman-teman. Iya. Yang kedua saya sampaikan kepada upload Islam siapapun yang ada di bawah, ternyata kita ini upload Islam ini dikirimkan ya setan-setan yang berupa manusia, yaitu perempuan. Jadi sengaja DM kita katanya mau masuk Islam, diminta nomor handphone. Jadi sengaja mereka orang-orang Kristen perempuan itu menggoda kita, lalu disuruh bacakan Amsal, lalu mereka merekam. Jadi alhamdulillah, untung Allah mengingatkan saya bahwa itu adalah jebakan. Jadi mereka ingin menjebak kita, lalu nama-nama kita nanti akan rekaman itu akan disebar di media sosial agar nama-nama apologet Islam itu rusak, makanya tidak ada yang percaya lagi. Jadi hati-hati dengan misi-misi mereka teman-teman yang ada di bawah. Jadi saya dalam 1 bulan ini sudah 3 kali dijebak seperti itu. Dikirimkan ya perempuan-perempuan, padahal mereka adalah setan dan iblis yang berusaha menghancurkan ya teman-teman apologet Islam. Gitulah langkah-langkah mereka kalau sudah suntuk atau sumpak, bagaimana caranya untuk menghancurkan Islam. Jadi mereka menggerahkan semua pasukan-pasukan mereka gitu teman-teman. Jangan Bang Felix, jangan salahkan mereka. Mereka mengikuti perintah dalam Bible. Kenapa di dalam Bible itu beritakanlah baik maksud berbohong maupun tidak, kan boleh itu. Boleh berbohong kok. Betul ya Banyu, mana datanya ya? Luar biasa mereka. Ada. Terima kasih. Jazakallah khairan. Host, teman-teman semuanya. Siap. Jangan dulu, di follow dulu. Follow dulu. Kalau HAM ini jangan di follow, diblokir aja. Jangan lupa di follow back. Iya tahu. Mau belajar. Polyback itu TV tabung zaman dulu kalau rusak polybacknya. Bang Andi. Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi.
sampai rupa Kristus Berapa, menjadi Bang? nyata di dalam Bentar. kamu. Galatia berapa? Galatia 4 nomor 19. Galatia 4. Ya, jadi Paulus itu bersalin untuk melahirkan Kristen-Kristen ini. Hai anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Bersalin Paulus, Bang. Bersalin sini dia. Iya. Dia beranak, hamil. Entah siapa yang hamil, aku juga bingung. Kok bisa? Iya, makanya mungkin itu dasarnya sampai di gereja bisa nikah. Sesama rudal, saling tembak. Karena Paulus saja menderita hamil. Dia bersalin, Bang. Aku baru baca nih, kok bisa dia pula bersalin laki-laki? Mungkin itu dasarnya kenapa di Amrik itu ada Bible khusus 3 huruf itu JJ. Karena ternyata rasul yang dibanggakan ternyata juga pernah bersalin. Berarti ada yang menghamili dia kan? Siapa? Kok lucu aja nih, kok bisa pula dia bersalin? Paulus atau main nih? Paulus. Dari Dalam mana? bahasa Yunaninya Odino. Odino itu artinya dia mengandung. Mengandung apa itu? Berarti dia punya kandungan. Mama, solang generasi. Diceritakan ini gak ada dibilang nama Paulus di sini. Lalu siapa, Bang? Siapa kalau bukan Paulus? Hai anak-anakku. Ini siapa? Galatia itu jelas di Galatia 1. Coba Anda baca. Galatia 1 itu apa? Dia menerima Injil dari Kristus yang bukan manusia. Inilah akibatnya. Dia dihamili. Mengandung dia. Pertanyaannya, Paulus itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki lah. Kenapa dia bersalin? Ya itu pertanyaannya di situ, kok bisa dia bersalin? Ini parah nih. Yang ditanya itu benar Paulus atau bukan? Itu bukan Paulus. Itu Paulus itu. Kok bukan Paulus pula? Nggak ada namanya Paulus itu. Hai anak Alamak. aja. Iya, tapi Galatia itu kan surat Paulus itu. Betul. Coba Anda baca Galatia. Iya. Nah, dia yang sudah menulis ini surat kan untuk surat Paulus ke Galatia ini, Bang Juma. Nah, iya, betul. Nah, terus Benar. bukan si Paulusnya gitu loh. Loh, kok bukan Paulusnya? Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Itu kamu, aku di situ itu Paulus, itu bercerita tentang Paulus itu. Paulusnya. Bentar, saya bacakan ya. Paulus berkata nih, hai anak-anakku, karena aku menderita sakit, bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Itu kata Paulus. Nah, itu kata Paulus. Artinya ini bukannya bersalin secara wanita kan? Lalu apa yang bersalin? Apa yang bersalin selain bukan secara wanita? Apa? Ayo. Iya, artinya itu bukan bersalin secara wanita. Coba lagi bersalin. Iya, tanya Paulus. Ini aja HM, emang itu orang Korintus, orang Galatia itu bodoh-bodoh ya, dibodoh-bodohi oleh Paulus gitu ya. Enggak lah, jangan gitulah. Iyalah, kenapa dia harus mengatakan Paulus itu? Aduh, bahaya ini, bahaya. Mati. HM, Galatia itu di mana sih? Galatia itu daerah mana sih? Manrase. Gue pengen lihat orang-orangnya di situ kayak cerdas apa gimana? Galatia daerah mana bro? Galatia itu? Ayo, jawab. Galatia. Mana itu? Daerah mana? Bentar cari. Cari dulu di Google. Ya kita cari, kurang paham juga kan? Iya, tapi lucu Di juga lu. Turki Bang. Galatia. Coba cari Galatia daerah mana? Daerah Turki Bang Andi. Turki. Turki kan ya? Iya. Udah kayak Eropaan itu kan cuma. Iya, Turki Tengah. Ya udah kayak Eropaan ya.
udah masuk ke daerah Antioquia. Romawi. Kocak. Awe ayo manang kaje macari pasiseng Paulus we matampui naseng ali na matampui. Ini hamil di luar nikah pasti. Bukan itu artinya, cuman kita belum paham artinya apa nih. Lah bersalin itu apa coba? Apa peribahasa bersalin itu bisa nggak disandingkan kepada laki-laki? Makanya di Alkitab ini betul tulisannya bersalin, cuman artinya bukan itu. Karena nggak mungkin kan laki-laki Salah tulis. bukan salin tulis, ada artinya. Kalau Tuhan masuk di dalam kandungan bisa kan? Bisa. Seorang wanita bersalin dan bersalin yang dalam kandungannya Tuhan. Nah, kalau laki-laki bersalin bisa kalau Tuhan mau, betul? Jawab Bang Andi. Mantra saya ada mulai masolang generasi. Ini Bang Haim ini orangnya baik sih, sebenarnya lucu dia. Aku gak mungkin jawabnya itu. Iya, dia sendiri ngakak dia sendiri. Nanti tanya pendeta Bang hari Minggu. Pendeta, ini Paulus sejak kapan dia hamil? Dan siapa yang menghamili dia? Dan siapa anak-anaknya? Karena setahu saya Paulus itu anaknya ya Kristen. Oh, ini artinya Bang Juma, bentar aku udah dapat nih artinya. Nih, artinya itu kan perumpamaan tentang kelahiran itu menggambarkan pergumulannya dalam pembimbingan jemaat Galatia secara rohani. Akhirnya dia hamil. Enggak, perumpamaan kelahiran, menggunakan perumpamaan kelahiran dia untuk mempergumulannya dalam membimbing jemaat Galatia secara rohani. Itu maksudnya. Berarti dia nggak hamil beneran? Bukan, soalnya saya bilang tadi nggak mungkin Paulus hamil dia kan. Iya. Kenapa Apakah bersalin? Iya, kenapa nggak bahasa lain? Misalnya dia buat bahasa kayak gitu supaya orang kan biasa berpikir. Kenapa nggak bertelur atau menetas? Kan Paulus menggunakan perumpamaan kelahiran untuk menggambarkan pergumulannya dalam membimbing jemaat Galatia. Wah, udah bisa kau jadi jujur bicara Paulus ini. Menggunakan ini kalau HP murah menggunakan saya lempar ini HP ini. Aduh, pusing. Aim, mulai sore ini kau jadi bicaranya Paulus. Kau pintar sudah sekarang ngeles. Hah? Kau sekarang udah pintar ngeles, udah bisa, udah mantap kau. Bukan, aku juga baca dari Google ini ya, artinya. Iya betul. Artinya itu Paulus menggunakan perumpamaan kelahiran untuk menggambarkan pergumulannya dalam pembimbingan jemaat Galatia secara rohani. Persalinan tadi tentang perumpamaan kelahirannya. Berarti Kristen ini adalah anak dari hasil bersalinnya Paulus, kan gitu. Secara rohani. Berarti Kristen ini anak-anak Paulus, betul itu. Hai anak-anakku. Bukan gitu. Kami ini anak Yesus Kristus. Bagaimana Yesus tidak pernah bersalin? Yang bersalin itu Paulus. Gimana sih? Iya, ini artinya tadi nih ya. Paulus menggunakan Iya. pergumulannya dalam artinya yang melahirkan Kristen itu Paulus, bukan Yesus. Mana ada Yesus pernah bersalin? Gak ada. Yesus punya murid, Paulus punya anak. Nah, kalian ini kenapa Yesus anak Paulus jadi Allah kami? Jangan ribut dulu. Tante Paulus lagi lewat tuh mau ke pasar. Jadi Kristen ini anak rohaninya Paulus gitu ya? Iya. Bukan. Jadi Paulus itu bersalin rohani. Maksudnya dia masuk angin kembung. Iya, lahirlah Kristen. Ya, lahirlah Kristen. Ya, lahirlah makanya Bang Haim ini. Jadi kamu ini, bro, bapak rohani siapa? Paulus. Haim. Bapak rohani siapa? Paulus. Bapak rohaniku? Iya, Paulus. Di sini ya pendeta. Enggak, yang ada tertulis di situ loh. Paulus. Nah itu dia baju matu Paulus katanya. Polos dia. Polos. Dia kan bapak rohani kan, bukan Allah saya. Kalau saya tetap Yesus. Bapak rohani masuk gua. Iya, bapak rohani itu Paulus. Iya Paulus, ya udah. Kau jujur orangnya sebenarnya gitu. Ya itu yang saya tahu, ya itulah saya bilang. Nah, bagus lah kau jujur, nggak mau bohong.
Nanti kasih dia koin, kasih kopi, dia jujur. Kasih tepung kopi. 1 karung, tepung TPK untuk bikin onde-onde kalau sudah melahirkan ya. Teman-teman kasih koin dia, kasih kopi dia, jujur dia. Kalau orang jujur dikasih kopi. Kasih mawar apa kayak gitu. Jujur dia. Aim apa yang dimaksud dengan anak rohani? Anak rohani. Ya. Anak rohani itu ya kami jemaat-jemaatnya, Bapak rohani pendetanya. Rohani, ya anak roh gitu ya. Jadi kamu anak roh gitu ya. Bukan rohani. Rohani kan roh, nggak kelihatan. Bukan, beda tuh. Rohani roh sama rohani kan beda. Roh ya roh nggak kelihatan. Rohani ya gini. Rohani itu kata dasarnya roh. Kok bisa? Iya, tambah ani ke orangnya. Yang nama ani jadi roh. Ini kan manusia nih, manusia kan jasmani dan rohani kan gitu ya. Betul. Artinya jasmani dan roh. Kenapa ditambahin ani? Ya karena menyangkut ke personalnya gitu loh. Roh itu umum, rohani ke orangnya gitu. Coba buka Google lagi deh. Coba buka Google. Arti rohani. Iya. Kata dasar rohani. Akar kata rohani. Jangan bilang rohnya Ibu Ani ya, jangan. Ini netizen juga kadang-kadang masa rohnya Ibu Ani. Ada aja loh. Akar kata rohani, roh. Ya itu roh. Merupakan sifat yang berhubungan dengan roh atau bersifat spiritual. Nah, jadi kata rohani turun dari kata roh yang merujuk kepada unsur fisik. Manusia seringkali dengan jiwa, sukma dan batin. Benar kan? Betul, roh itu. Jadi kamu anak roh. Kami anak-anak roh, anak rohani. Iya. Jadi rohani itu kata dasarnya roh ditambah ani ke personalmu. Artinya itu roh itu anak-anaknya Yesus, anaknya Tuhan gitu loh. Ya, anaknya Paulus tadi di situ Bukan. Bang, kami bukan pengikut Paulus. Kami itu mengikuti ajaran Yesus yang diajarkan Paulus. Yang benarnya gitu. Bukan kami ikutin Paulus. Kami yang ikutin itu ajaran Yesus yang diajarkan Paulus. Yakin. Oke, saya kasih contoh ya. Yesus waktu hidup. Nih, satu contoh nih. Haram. Yesus masih hidup. Babi itu haram apa tidak? Haram. Paulus itu babi haram atau boleh dimakan? Boleh lah dimakan. Sama atau tidak ajarannya tuh? Kan udah jelas bahwa bukan kau ada aja jawabanmu. Saya nggak butuh jawaban muter-muter. Bukan muter-muter bang, saya menjelaskan diam dulu kayak Haim. Yesus waktu hidup mengajarkan babi itu haram, betul? Betul. Paulus itu mengajarkan babi halal atau haram? Tidak ada diajarkan Paulus. Ada ya. Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku. Jadi menurut Paulus semua halal. Mana ayatnya bang? Coba saya baca. Aduh ya Allah. Kan gak ada tulisan bahwa babi itu haram apa yang diajarkan Paulus. Kan gak ada bang. Jadi jangan mengada-ada bang. Kalau di perjanjian lama ada dikatakan babi haram. Perjanjian baru kan Paulus tidak ada rasakan. 1 Korintus 6:12 coba lo baca. Bentar, 1 Korintus 6 nomor 12. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 nomor 12 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Tuh. Jadi dia tidak mau diperhamba oleh apapun. Semua halal bagi Paulus, betul? Tunggu, baru cari lagi apa maksudnya. Bentar bang ya. Ya.
Pokoknya lu kotak-atik dah cepat. Ya, Paulus itu nggak mau diperhamba. Dia bos. Jadi semua halal boleh dimakan. Nggak mau dia diperhamba. Yesus hamba Tuhan. Karena Yesus hamba Tuhan, ya dia ikut hukum Tuhan. Tadi itu haram. Ya Yesus hamba. Kalau Paulus nggak mau diperhamba. Iya bang, tapi kami kan udah jelas. Diam dulu kau, saya sama HM dulu. Bukan percaya Paulus, mengikuti Paulus. Kau muter-muter bentar dulu. Yesus yang diajarkan Paulus, itu yang jelas. Jadi kami yang ikuti Yesus itu sama dengan kami mengikuti Bapa di surga itu. Itulah konsep kami orang Kristen. Ya, kami yang itu jangan salah berefleksi dengan kami. Paulus itu menghalalkan babi, kalau Yesus mengharamkan babi. Apanya yang sama? Oh, ini artinya itu bang. Mengharamkan babi. Ini artinya bentar. Artinya itu kita memiliki kebebasan untuk memilih apa yang membangun dan tidak memperbudak diri. Itu artinya tuh bang. Iya, kamu nggak boleh jadi budak, nggak boleh jadi hamba. Harus iya, harus bebas. Yesus itu hamba. Dengerin. Yesus itu hamba Tuhan. Artinya nggak boleh berbuat sesukanya. Kata Yesus, segala sesuatu yang aku lakukan itu kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus itu tidak berkehendak bebas. Tapi Paulus tidak mau diikat. Dia nggak mau diperhamba. Makanya semua halal untuk dia yang dia lakukan. Paham sampai sini? Belum. Lah, Yesus itu hamba Tuhan. Paulus bukan hamba Tuhan. Dia nggak mau diperhamba. Makanya tadinya babi haram menjadi segala sesuatu halal. Dia nggak mau diperhamba. Begitu? Dulunya Paulus itu memang orang jahat. Cuman kan udah bertobat. Sampai sekarang juga masih jahat. Enggak, dia kan udah mengajarkan kebaikan. Jadi apanya kebaikan kalau dia melawan Yesus? Ini artinya ini kan dia bukan segalanya. Satu lagi ya. Yesus itu taat terhadap hukum Taurat, termasuk perintah sunat, betul? Ya. Oke. Paulus itu di Galatia 5 nomor 2 coba baca. Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Cukup. Kamu udah disunat belum? Saya sudah. Kristus tidak berguna bagimu karena kau disunat, kata Paulus. Bukan. Sunat itu kan bukan, kita kan ngerti kesehatan. Orang tua coba saya. Baca dulu, baca lagi Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Oke, stop. Artinya di situ ya, siapapun Kristen yang bersunat, Yesus tidak berguna bagimu, betul? Bentar, cari artinya bang. Coba cari artinya. Udah jelas kok itu bahasanya, cari artinya lagi. Iya, dalam kitab itu kan banyak perumpamaan. Umpama lagi, sunat nggak ada umpama. Sunat nggak sunat. Ini dia, bentar. Lama. Jadi gini bang ya. Jadi kalau orang Kristen yang sunat itu adalah budak. Makanya dikatakan Rasul Paulus gitu. Namanya orang di luar bangsa Yahudi yang sunat adalah budak Yahudi. Nah ini hukum ini loh. Yesus itu taat terhadap hukum Taurat. Makanya hukum Taurat itu wajib disunat. Makanya Yesus sunat karena dia hamba. Kalau Paulus, apabila kau disunat, Kristus tidak berguna. Jadi nggak perlu sunat, kata Paulus. Gimana sih lu bahasa Indonesia begini lu nggak paham? Kalian ini kok bahasa Indonesia nggak ngerti ya? Ya terakhir nih sebelum maghrib nih, Bang Haim. 1 Korintus 4 nomor 10. Tunggu ini dulu, belum selesai loh. Udah mau maghrib. Lu pekerjaan rumahnya nanti itu. 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4 nomor 10 ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Maksudnya apa itu? Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh karena Kristus?
Bentar, aku cari bentar. Aku kurang paham juga, Bang. bentar. Bentar, Bang. Banyu mah lagi persiapan maghrib teman-teman. Aku juga bentar lagi kelar nih. Di situ udah maghrib, Bang. Di Makassar udah mau maghrib. Sini masih jam 4:55, jam 5 lah. Ya, aku kan di Makassar, Bang. Abang di Jawa. Pembodoh nih, ntar, Bang. Polisi mengaku bodoh nih. Kita lihat bodoh. Nah, ini artinya, Bang. Apa tuh? Baca ya, Paulus itu artinya kan, Paulus ingin menyampaikan bahwa kehidupan sebagai Kristus seringkali berbeda dengan pandangan dunia. Apa yang dianggap sebagai kelemahan atau kehinaan di mata dunia, bisa jadi adalah kemuliaan dan kekuatan di mata Kristus. Paulus menekankan bahwa fokus utama orang percaya seharusnya bukan pada kehormatan duniawi, tetapi pada kesetiaan kepada Kristus dan pelayanan apapun konsekuensinya. Itu artinya, Bang. Kok lain tertulis, lain penjelasan gimana sih, Bro? Iya, ini kan Paulus menyampaikan. Tertulisnya, tertulisnya apa? Dengerin dulu, Bro. Tertulisnya apa? Penjelasannya apa? Kok beda? Coba Abang cari, Bang, di Google. Pasti ada arti di situ artinya itu kami bodoh karena Kristus. Nah, pertanyaannya siapa yang bodoh? Ini merupakan surat Paulus kepada jemaat. Kepada jemaat di Korintus. Ya berarti jemaat Korintus bodoh karena Kristus. Bagian dari surat Paulus. Ini kan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Iya, Korintus lagi yang bodoh karena Kristus. Bukan, itu kan ada artinya tadi saya bacakan. Yang kau bacakan itu jauh sekali dengan apa yang tertulis, melenceng jauh. Itu di sini itu buat. Nah, ini artinya dan tambah bagaimana penuntut Paulus dan bukan memandang Kristus. Tapi nanti habis Isa kau naik ke sini lagi ya, Bro. Kau orangnya baik, soalnya mau membaca soalnya. Jadi apapun yang penjelasanmu ya kita hormati kan gitu ya. Oke, Bang, tapi kalau masih Bang ya, soalnya ini pula kerja kan. Habis maghrib jam 7:30 atau jam 8 nanti malam ya, sini lagi. Oke, undang lagi, Bang ya. Oke, Bang. Bisa DM hostnya aja, DM hostnya. Hostnya di follow, nanti hostnya live follow itu. Udah. Ya, itu. Aduh, bentar. Dari tadi kok nggak ditanya-tanya saya nih, Bos. Kenapa, Bang? Dari tadi kok nggak ada pertanyaan gitu sama saya satu kali pun gitu, Bang. Oh. Gak pendengar baik aja saya di sini. Sorry, maaf ya, Bang ya. Soalnya teman-teman Kristen juga banyak. Oh iya, oke. Bisa kita lanjut nanti jam 7:30 atau jam 8 malam di sini ya. Bang Kores maju. Bang Kores ada Bang Kores ya? Itu. Ya, silakan. Res. Woi. Siapa nih Edihon ini Kristen juga ya? Iya, Kristen. Oh, Kristen apa? Protestan apa Katolik, Bang? Protestan. Abang tahu nggak kenapa ada Protestan? Sejarahnya? Sejarahnya karena Paulus. Protestan nggak ada hubungannya dengan Paulus, Bang. Jadi sama Protestan itu tokonya Martin Luther, Bang. Tadinya semua Anda itu Katolik. Karena Martin Luther nggak suka dengerin dulu saya jelaskan ya. Karena Martin Luther nggak suka Katolik. Apa yang tidak suka? Yang tidak suka itu adalah surat pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa ini itu berbayar. Akhirnya Martin Luther nggak mau membebani jemaat. Masa orang pengampunan dosa harus bayar? Makanya dia berontak membuat Denham baru menjadi Protestan. Makanya kitabnya itu dikurangi menjadi 66. Jadi tokoh Protestan adalah Martin Luther. Harus belajar, Bang ya. Oh iya, Bang ya. Nah, ini ada Ustaz Alip nih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koros lagi ada kegiatan kayaknya dia. Nggak bisa. Ya, lanjut sama Ustaz Alip. Edihon, ketemu lagi Edihon. Apa suruh Ustaz Alip naik? Aku mau olahraga dulu, Ustaz. Biasa. Siap. Nah, ketemu aja kita dulu nih.
Oke, ya lanjut. Gimana? Tadi Edihon minta ditanya ya? Iya ditanya dulu bos. Enggak, tema kita malam ini apa bos? Belum malam sih. Sore ini. Enggak, Edihon tadi malam itu kan sudah dapat pelajaran tuh. Sebelumnya belum pernah diajarin. Tadi malam dapat pelajaran kalau Yesus itu hamba Tuhan. Dia mengabdi kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Nah, semalam Edihon dapat pelajaran tuh. Yang sebelumnya tidak pernah diajarin di gereja. Iya, tapi kan langsung terpotong tadi malam tuh sama teman itu kan. Ya udah dilanjut kalau terpotong. Apa yang terpotong? Emang temanya tadi malam itu apa? Yesus hamba Tuhan gimana sih? Iya, memang Yesus hamba Tuhan. Ya, sekarang udah percaya kan kalau Yesus hamba Tuhan? Iya. Soalnya sebelumnya kau tidak percaya kalau Yesus itu hamba Tuhan. Nah, kalau Yesus hamba Tuhan sudah percaya, berarti dia menghamba kepada Tuhan. Kalau Yesus menghamba kepada Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Itu berdasarkan contoh dari Yesus dan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Kan gitu. Itu dulu pelajaran berharga itu untuk teman-teman Kristen. Perlu diimani. Bahwa mengenal... Oh iya, gimana? Yang hambanya itu kan wujud kemanusiaannya bang, wujud keilahiannya kan. Yesus ini kan kalau dalam Kristen ini diartikan dalam dua wujud, wujud kemanusiaannya dan wujud keilahiannya gitu bang. Nah, Yesus punya dua wujud. Iya. Nah, di mana Yesus menjelaskan kalau dia punya dua wujud? Di sana. Bukti Yesus punya dua wujud itu kan setelah Yesus itu dibangkitkan. Bangkit dengan wujud yang sama. Keilahiannya gitu bang. Oh, jadi orang bangkit dari kubur dia jadi ilahi. Iyalah bang. Emang nah, ini siapa yang bangkit dari kubur bang? Kalau ngambil dalil itu, benarlah pengajarannya itu bukan dari Yesus. Makanya ada di Roma 14 nomor 9. Oleh karena itulah Yesus mati dan bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik untuk orang hidup maupun orang mati. Lagi-lagi selalu mengambil dalil tentang Yesus itu Tuhan di luar dari pengajaran Yesus. Makanya memang itulah Kristen tadi. Kristen itu memang ajarannya adalah menuhankan Yesus yang rasulnya adalah Paulus, yang tadi melahirkan orang-orang Kristen kan gitu. Dan Paulus itu menjadi bapaknya, menjadi pendidiknya. Maka orang Kristen itu harus selalu mendengarkan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Paulus. Inilah letak perbedaannya antara ajaran Kristen dengan ajaran Yesus. Yesusnya tadi mengajarkan dia apa? Dia seorang anak manusia. Dia yang tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Dia menjalankan perintah Tuhan. Dia mengajar kepada bangsa Yahudi agar kembali kepada hukum Tuhan, menyembah Tuhan yang esa, di tengah Bani Israel, di tengah orang-orang ahli Taurat dan seterusnya. Dia beribadah menyembah kepada Tuhan. Itu ajaran Yesus selama dia mengajar 3 tahun. Yang kitabnya dicatat hanya 4 kitab tentang Yesus. Selebihnya untuk Kristen itu banyak, ada 13-14 kitab menjadi landasan iman Kristen. Gitu. Tapi kan ada jadi didaur ulang Yesusnya. Yesus itu adalah anak Allah gitu kan, yang hidup. Ya terus kenapa kalau dia anak Tuhan? Ya anak Tuhan udah pasti bagian dari Tuhan Pak. Kalau Yesus disebut anak domba berarti dia bagian dari domba. Itu kan kalau domba perumpamaan. Sama aja lah, itu juga perumpamaan. Kenapa yang anak Allahnya bukan perumpamaan? Ya itu dia. Oh gitu ya? Itu bukan perumpamaan Pak. Kalau gitu, kalau bukan perumpamaan, anak kandungnya Allah kalau gitu. Waduh. Giliran masuk doktrin dibuat perumpamaan, bukan perumpamaan. Giliran ada yang tidak sesuai keinginan dibuat perumpamaan. Sama saja itu semuanya perumpamaan yang dia buat. Kalau Yesus mengaku dirinya anak manusia, perumpamaan atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti benar Yesus anak manusia. Anak Bunda Maria kan gitu. Ah iya, berarti Yesus benar-benar anak manusia pada hakikatnya, bukan anak domba dan juga bukan anak Tuhan pada hakikatnya. Kan gitu. Ya, karena dia itu benar-benar anak manusia. Betul-betul yang abang bilang itu betul. Cuman kan kita
menganggap dia sebagai Tuhan, Tuhan untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia, Bang. Itulah Kristen. Saya bilang tadi, Kristen itu menganggap Yesus sebagai Tuhan berdasarkan ajaran di luar dari Yesus. Surat-surat yang dibuat menjadi barometer imannya Kristen, yaitu surat Paulus ada 13 plus 1, 14. Itu yang menjadi landasan iman Kristen. Makanya dalilnya selalu di luar dari pengajaran Yesus. Yesus mengajar itu 3 tahun. Dia di kalangan Bani Israel. Dia masuk ke Bait Allah, Bait Tuhan, Betel. Dia keliling Galilea. Dia membuka kitab para nabi, kitab perjanjian kan kembali. Saya bilang tadi, lakukan perjalanan Kristus. Kristen itu dari situ. Jadi saya nanya sekali dulu, Bang, bisa nggak? Iya, siap. Abang ini Muslim apa Kristen, Bang? Saya Muslim sama kayak Yesus. Loh. Kalau abang kan Kristen, pengikut Paulus, itu aja bedanya. Dari mana abang sama kayak Yesus? Yesus aja nggak membawa agama, nggak membawa keselamatan ya, Bang, ke dunia ini. Nah iya, itulah keselamatan. Makanya Yesus itu orang yang selamat. Saya sebut dia Muslim. Muslim itu adalah orang yang selamat. Saya orang yang selamat ketika kembali kepada jalan Tuhan, gitu. Sementara kan kalau Kristen tadi pengikut Kristus katanya kan, pengikut Kristus yang diajarkan oleh Paulus, gitu. Yesus itu berserah diri kepada Tuhan, makanya dia selamat. Jadi kenapa Yesus bilang akulah jalan kebenaran kayak gitu, Bang? Ya iya, itu dia itu jalan. Dia itu jalan sebagai jalan agar diikuti jejaknya. Bukan disembah jalannya, bukan. Sebagai jalan ikuti jejak. Dia itu yang membimbing orang menuju kepada keselamatan. Karena Yesus sebagai contoh, dia itu yang mengajak keselamatan. Makanya disebut sebagai orang yang selamat. Bahasa Arabnya Muslim, kami juga orang Muslim mengikuti ajaran para nabi. Begitu, bukan menuhankan para nabi, bukan. Nabi itu jalan keselamatan, bukan dituhankan agar selamat, bukan. Justru menuhankan para nabi itu melanggar ajaran para nabi. Berarti abang mengatakan kalau kami orang Kristen ini salah gitu, Bang, ya? Salah. Enggak sih, saya sebutkan sebenarnya bukan salah, tapi korban. Korban dari pengajaran sesat. Karena Yesus sendiri pernah bernubuat bahwa waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kan gitu. Bahkan juga dijelaskan itu nanti hal pengajaran sesat juga ada gitu. Ada serigala yang berbulu domba. Aslinya memang dia itu mau menyesatkan orang, tapi dengan cara yang halus. Artinya dia itu adalah penyesat gitu. Jadi ada korban dari penyesatan. Lalu dia mengamalkan itu gitu. Nah, banyak yang menyadarkan, tinggal kembali mau sadar atau tidak kalau kalian itu tersesat. Menuhankan jalan aja sudah tersesat. Ya, cuman kan Yesus itu ada wujud keilahiannya, makanya dia bangkit, Bang, dalam kubur. Berbeda dengan bisa dibilang manusia ataupun nabi-nabi yang lain. Lah iya, saya bilang tadi dalilmu itu berdasarkan dari pengajaran Paulus. Saya bilang, saya tadi bantu dalilnya di dalam Roma 14 nomor 9. Kalau Yesus itu mati, bangkit dari kubur agar dia itu menjadi Tuhan yang diimani oleh Kristen sampai sekarang. Kan gitu. Saya udah bilang berkali-kali, Anda itu kan Kristen tadi. Menurut abang, Yesus itu bangkit itu suatu kebohongan gitu? Iya dong. Coba. Jangankan bangkitnya, matinya aja sebuah kebohongan. Kenapa dikatakan sebuah kebohongan? Karena dia begitu terhina dan menderita, ditelanjangi, ditampar wajahnya, dipaku tangannya, ditumbak perutnya, dipatahkan kakinya, diludahi wajahnya, dikasih mahkota berduri. Siapa ini? Ini tuh penjahat layaknya yang kayak gini. Yesus itu orang baik, orang yang berbakti kepada Tuhan.
dia mengikuti perintah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan seperti ini gitu. Yang tadi itu contoh-contoh penjahat itu. Kamu mau? Coba saya tanya deh dari nuranimu. Kamu mau? Yesus itu yang kau tuhankan itu dikutuk, digantung dengan cara telanjang, ditonton oleh banyak orang. Mau kau kayak gitu? Sebetulnya secara pribadi nggak mau, Bang. Cuman ya makanya itulah secara hati nurani, secara akal kan sehatnya kan. Cuman kan iya, itu juga tertulis Yesus seperti itu karena memang sebelum itu terjadi Yesus sudah mengetahui tanda-tanda itu, karena memang bukan untuk menggenapi karena imanmu itu tadi, Bang. Ya itu tadi, imanmu itu berlawanan dengan nurani, Bang. Dengan akal sehat. Seperti yang kau sendiri barusan bilang, secara hati nurani kau tidak mau. Nah, apakah Tuhan mau membiarkan demikian? Tidak. Dalam nubuatannya juga Yesus itu bakal selamat. Jangankan dia sampai ditumbak perutnya, kesandung batu aja Tuhan tidak rela. Coba kau lihat, ketika Yesus ketakutan berdoa di Taman Getsemani, hendak terjadi penyaliban, dia menangis, tetesan air keringatnya bercucuran. Tuhan langsung menolong dia, menurunkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan. Itu menandakan kalau Yesus itu memang benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Itulah Tuhan yang benar. Kan gitu. Berarti menurut ketika abang dia ini Yesus lah satu-satunya nabi yang nggak pernah mati, Bang, ya? Belum mati. Ada sih nabi yang lain juga ada. Di Islam itu tentang manusia belum mati itu nggak ada yang aneh. Manusia belum mati nggak ada yang aneh. Manusia hebat nggak ada yang aneh. Semuanya levelnya tetap manusia. Bahkan kalau kita bandingkan isi kitab yang di Al-Quran dengan di Bible membahas tentang Yesus atau Nabi Isa, kalau dibilang hebatnya itu malah di Al-Quran. Bahkan dia waktu di dalam buayan pun sudah bisa berdebat, berbicara dengan orang Yahudi. Tapi di kitab Anda yang kau tuhankan pun belum bisa dia berbicara. Tapi di Islam itu sehebat-hebatnya dia tetap manusia utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Nah itu perbedaannya. Tadi Ahi Kores kayaknya mau ini ya, Ahi Kores monitor ya. Dari tadi juga monitor, Ustaz. Lanjut. Oh. Ini bisa didakwahi ini. Iya. Kirain ada itu kelas. Oke. Udah beres dong. Udah beres. Nanti kalau mau masuk aja. Ya gitu, Edihon. Karena kan semalam itu saya ngobrol dengan dia juga bahwa Edihon ini kalau nggak salah kan sudah kepala 3